Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Vianika dari kelas 3A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait sistem pertidaksamaan kuadrat. Definisi dari pertidaksamaan kuadrat yaitu pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2. Adapun bentuknya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0 dengan A, B, C elemen dari bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Bilangannya merupakan suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real dan setiap bilangan real menunjukkan satu titik tertentu. A itu merupakan bulatan tidak penuh yang dilambangkan dengan lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan yang B itu adalah bulatan penuh yang dilambangkan dengan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Adapun penyelesaiannya yaitu penyelesaian pertidaksamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0 adalah nilai-nilai X yang membuat pernyataan AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0 bernilai benar. Penyelesaian dalam bentuk intervalnya yaitu X berada di antara P dan Q. Kemudian ada X itu lebih kecil dari P atau X lebih besar dari P. Selanjutnya yaitu ada garis bilangan dengan titik A penuh, maka himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari sama dengan A. Dan yang kedua ada di titik A dengan bulatan tidak penuh, maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari A. Yang ketiga ada di titik B dengan bulatan tidak penuh, maka X lebih besar dari B. Dan yang terakhir ada titik B dengan bulatan penuh, maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan B. Dengan ketentuan elemen, X merupakan elemen dari bilangan real. Kemudian ada contoh soal nomor 1, di mana tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini, yaitu X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 lebih besar dari 0. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu menentukan identifikasi koefisiennya, di mana A yaitu bernilai 1, B bernilai negatif 4, dan C bernilai negatif 5. Kemudian hitung diskriminannya dengan simbol segitiga, di mana rumusnya yaitu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C sama dengan, tinggal dimasukkan saja, negatif 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 5, maka hasilnya adalah 16 ditambah 20 dan hasil akhirnya adalah 36. Kemudian gunakan rumus kuadrat untuk mencari akar, di mana rumusnya yaitu negatif B plus minus akar dari simbol segitiga dibagi 2 kali A sama dengan negatif dikali negatif 4 plus minus akar 36 dibagi 2 kali 1 sama dengan 4 plus minus 6 dibagi 2. Maka kita dapat menentukan X1 dan X2-nya. Untuk X1-nya sendiri itu ada 4 ditambah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Atau X2-nya yaitu 4 dikurangi 6 dibagi 2
sama dengan negatif 2 dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya yaitu gambar garis bilangan dan uji titiknya. Pertama-tama digambar dulu garis bilangannya, yaitu ada negatif 1 dan 5 yang sudah ditemukan hasilnya di rumus kuadrat. Untuk uji titiknya, yang pertama ada negatif 2, kita ambil sembarang di sini. Kemudian dituliskan kembali soal yang tadi dan dimasukkan angka negatif 2 ini ke dalam huruf X ini. Maka penjumlahannya yaitu negatif 2 dikali pangkat negatif 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali negatif 2 dikurangi 5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 8 dikurangi 5, maka hasil akhirnya adalah 7. Hasil angka 7 ini merupakan bernilai positif, maka di sini dituliskan positif. Untuk uji titik yang kedua yaitu 0. Di antara negatif 1 dan 5, maka tinggal dimasukkan saja 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 dikurangi 5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah negatif 5. Negatif 5 ini bernilai negatif, maka dituliskan di sini dengan simbol negatif. Kemudian yang terakhir ada uji titik X sama dengan 6. Maka tinggal ditambahkan saja, tinggal dimasukkan ke dalam soal ini. 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 6 dikurangi 5 sama dengan 0. Hasilnya adalah 36 dikurangi 24 dikurangi 5, maka hasil akhirnya adalah 7. Angka 7 ini merupakan bernilai positif, maka di sini dituliskan dengan nilai positif. Kemudian untuk menentukan arsiran ini, maka dilihat dari soal sebelumnya, yaitu kita lihat lebih dari. Maka di soal ini di garis bilangannya itu garis arsirannya bernilai positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih besar dari 5 dengan ketentuan X merupakan nilai bilangan real. Selanjutnya yaitu ada contoh soal nomor 2. Yaitu soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 kurang dari sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama menentukan identifikasi koefisiennya terlebih dahulu. Untuk A-nya sendiri itu bernilai 1, B-nya bernilai 2, dan C-nya bernilai negatif 8. Kemudian hitung diskriminannya yang disimbolkan dengan segitiga ini. Kemudian tinggal dimasukkan saja sesuai dengan rumus diskriminan, yaitu 2x2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 8, maka hasilnya adalah 4 ditambah 32 sama dengan hasil akhirnya 36. Kemudian gunakan rumus kuadrat untuk mencari akar dari X1 dan 2. Ini adalah rumusnya, kemudian tinggal dimasukkan saja, yaitu negatif 2 plus minus akar 36 dibagi 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah negatif 2 plus minus 6 dibagi 2. Maka kita bisa menentukan X1 dan X2-nya. Untuk X1-nya yaitu negatif 2 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan negatif 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Atau X2-nya yaitu negatif 2 dikurangi 6 dibagi 2 sama dengan negatif 8 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 4. Setelah itu, gambar garis bilangan dan uji titik. Nah, pertama-tama digambar dulu hasil yang tadi, yaitu negatif 4 dan 2. Kemudian diuji titikkan,
Itu contohnya uji titik X sama dengan negatif 5 terlebih dahulu di sini. Kemudian soal yang tadi itu dituliskan kembali, kemudian X-nya ini diganti dengan angka negatif 5. Maka jika dioperasikan yaitu negatif 5 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 5 dikurangi 8 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 25 dikurangi 10 dikurangi 8 sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah 7. 7 ini bernilai positif, maka di sini dituliskan bernilai positif. Untuk uji titik yang kedua yaitu adalah ada 0. Tinggal dimasukkan lagi seperti tadi, maka hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 ini bernilai negatif, maka di sini dituliskan dengan simbol negatif. Kemudian yang terakhir ada uji titik X-nya 3. Ada di sini. Maka tinggal dimasukkan saja ketika dioperasikan yaitu 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikurangi 8 sama dengan 0. Hasilnya adalah 9 ditambah 6 dikurangi 8 sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah 7. 7 ini bernilai positif. Maka di sini dituliskan dengan simbol positif. Kemudian untuk menentukan arsiran ini yang berwarna biru itu dilihat dari soalnya, yaitu kita lihat kurang dari sama dengan. Maka kalau kurang itu disimbolkan dengan negatif. Kita cari yang negatif, ternyata ada di tengah ya. Maka dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dikurangi sama dengan X dikurangi sama kurang dari sama dengan 2 dengan X elemen adalah bilangan real. Kemudian untuk contoh soal nomor 3 itu selesaikan pertidaksamaan berikut ini. Itu X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 lebih besar dari 0. Maka langkah-langkah penyelesaiannya seperti tadi, itu identifikasi koefisiennya terlebih dahulu. Yang pertama, nilai A itu bernilai 1, B itu bernilai negatif 6, dan C bernilai 5. Kemudian hitung diskriminannya. Dengan rumus diskriminan yaitu B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Tinggal dimasukkan saja. Negatif 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 5. Maka hasilnya adalah 36 dikurangi 20. Hasil akhirnya adalah 16. Kemudian gunakan rumus kuadrat untuk mencari akar. Tinggal dimasukkan lagi saja seperti yang tadi. Maka negatif dikali negatif 6 plus minus akar 16 dibagi 2 kali 1. Kemudian 6 plus minus 4 dibagi 2. Maka kita dapat menentukan X1 dan X2 nya. Untuk X1 nya sendiri itu 6 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Atau X2 nya yaitu 6 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Setelah itu gambar garis bilangan dan uji titik. Digambar dulu yaitu angka 1 dan angka 5. Kemudian diuji titikan. Yang pertama ada angka 0. Dituliskan kembali soalnya. Kemudian tinggal mengganti huruf X ini dengan angka 0. 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 5, maka hasilnya adalah 5. 5 ini merupakan bernilai positif, maka di sini dituliskan dengan positif. Kemudian uji titik X sama dengan 3. Tinggal dimasukkan saja. 3X kuadrat dikurangi 6 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 0. Hasilnya adalah 9 dikurangi 18 ditambah 5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 di sini merupakan bernilai negatif. Maka di
titik 0 ini dilambangkan dengan negatif. Kemudian untuk yang terakhir ada uji titik X sama dengan 6. Dimasukkan kembali, yaitu 6 kuadrat dikurangi 6 dikali 6 ditambah 5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 36 dikurangi 36 ditambah 5. Untuk hasilnya adalah 5. Angka 5 ini bernilai positif, maka di sini dituliskan dengan simbol positif. Untuk menentukan arsirannya sendiri yang berwarna biru ini ditentukan dengan melihat soal sebelumnya, itu kita lihat adalah lebih besar sama dengan. Maka jika lebih besar, dilihatnya itu bernilai positifnya saja. Kita lihat di sini sudah positif dan di sini positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 5 dengan ketentuan X adalah elemen dari bilangan real. Kemudian ada contoh soal nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 kurang dari 0. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu dengan mengidentifikasi koefisiennya terlebih dahulu. Dengan A adalah 1, B adalah negatif 2, dan C adalah negatif 3. Kemudian hitung diskriminannya dengan menggunakan simbol segitiga. Tinggal dimasukkan saja, yaitu negatif 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 3. Maka hasilnya adalah 16. Kemudian gunakan rumus kuadrat untuk mencari akar. Maka di sini tinggal dimasukkan saja. Negatif dikali negatif 2 plus minus akar 16 dibagi 2 kali 1. Hasilnya adalah 2 plus minus 4 dibagi 2. Kemudian dari sini kita bisa mencari X1 dan X2-nya. X1-nya yaitu 2 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Atau X2-nya 2 dikurangi 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya adalah gambar garis bilangan dan uji titikan. Gambar dulu garis bilangannya yaitu negatif 1 dan 3. Kemudian uji titik X yang pertama adalah negatif 2. Dituliskan kembali soalnya, dimasukkan lagi angkanya. Maka negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Hasilnya adalah 5. Angka 5 ini bernilai positif, maka di sini dituliskan dengan lambang positif. Untuk uji titik yang kedua adalah X sama dengan 0. Maka tinggal dimasukkan saja, X-nya diganti dengan angka 0. Maka hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 ini dituliskan lagi di sini, di titik 0, dilambangkan dengan negatif. Untuk uji titik yang terakhir yaitu ada 4, dimasukkan seperti tadi. Jadi 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 3 sama dengan 0. Hasilnya adalah 5. 5 ini bernilai positif. Maka di sini dituliskan dengan lambang positif. Kemudian untuk mencari arsiran ini yang berwarna biru, dilihat dari soal sebelumnya yaitu kurang dari. Maka di arsirnya itu adalah yang berlambang negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X merupakan di antara negatif 1 dan 3 dengan ketentuan X elemen dari bilangan real. Kemudian contoh soal nomor 5 yaitu ada tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari X kuadrat dikurangi 9 kurang dari sama dengan 0. Maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah identifikasi koefisiennya terlebih dahulu, yaitu A dengan kuadrat, yaitu 1, sedangkan B-nya itu karena tidak ada, maka dituliskan dengan angka 0, kemudian C-nya itu adalah negatif 9. Kemudian tinggal dihitung diskriminannya yang berlambangkan segitiga ini, tinggal dimasukkan saja. Maka hasilnya adalah 36. Kemudian gunakan rumus kuadrat untuk mencari akar.
Maka hasilnya adalah 0 plus minus akar 36 dibagi 2 kali 1 adalah 0 plus minus 6 dibagi 2. Kita bisa mencari X1 dan X2-nya. X1-nya adalah 0 ditambah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3, atau X2-nya adalah 0 dikurangi 6 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 3. Kemudian, gambar garis bilangan dan uji titik. Digambar dulu garis bilangannya yaitu negatif 3 dan 3. Kemudian diuji titikkan untuk X yang pertama yaitu bernilai negatif 4. Maka dituliskan kembali soal yang tadi dan dimasukkan angkanya, angka 4. Maka negatif 4 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0, hasilnya adalah 7. 7 ini bernilai positif, maka di sini dituliskan dengan lambang positif. Untuk uji titik 0, yaitu hasilnya adalah negatif 9. Maka di sini dituliskan dengan lambang negatif. Untuk uji titik X4 di sini itu 4 kuadrat dikurangi 9, hasilnya adalah 7. 7 ini merupakan bernilai positif, maka di sini dituliskan dengan lambang positif. Untuk arsirannya kita bisa lihat dari soal sebelumnya, yaitu kurang dari sama dengan. Maka di sini di arsirnya adalah yang negatif karena kurang dari. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X berada di antara negatif 3 dan 3 dengan ketentuan X merupakan elemen dari bilangan real. Selanjutnya yaitu ada contoh soal nomor 6, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah X dikurangi 6 lebih besar 0. Maka langkah-langkah penyelesaiannya yaitu nomor 1, menentukan identifikasi koefisiennya, yaitu A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 1, C-nya bernilai negatif 6. Maka kemudian hitung diskriminannya dengan menggunakan lambang segitiga ini. Kemudian tinggal dimasukkan saja sesuai rumus, yaitu 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 6, maka hasilnya adalah 25. Kemudian gunakan rumus kuadrat untuk mencari akar. Tinggal dimasukkan saja sesuai rumus, yaitu negatif 1 plus minus akar dari 25 dibagi 2 dikali 1. Kemudian negatif 1 plus minus 5 dibagi 2. Setelah itu kita dapat menentukan X1 dan X2-nya. Untuk X1-nya, negatif 1 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan hasilnya 2. Atau X2-nya yaitu negatif 1 dikurangi 5 dibagi 2 sama dengan negatif 6 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 3. Setelah itu, gambar garis bilangan dan uji titik. Digambar dulu hasil yang tadi yaitu negatif 3 dan 2. Kemudian uji titik yang pertama yaitu negatif 4. Dituliskan lagi rumus yang tadi. Kemudian tinggal dimasukkan angka negatif 4 ini yaitu negatif 4 kuadrat ditambah negatif 4 dikurangi 6 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 6. 6 ini bernilai positif. Maka di sini dilambangkan dengan positif. Kemudian uji titik yang kedua yaitu 0. Maka tinggal dimasukkan saja dan hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 ini bernilai negatif, maka di sini hasilnya adalah negatif. Kemudian untuk uji titik yang terakhir yaitu 3, di sini tinggal dimasukkan saja, yaitu 3 kuadrat ditambah 3 dikurangi 6, hasilnya adalah 6. Maka 6 ini kan bernilai positif, tinggal disesuaikan dengan lambang di sini yaitu positif. Untuk menentukan garis arsiran ini yang berwarna biru, kita lihat dari soal sebelumnya, yaitu lebih besar. Maka kalau lebih besar, dilihatnya itu yang positifnya saja. Yang diarsirnya berarti yang positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 3 atau X lebih besar dari 2 dengan ketentuan X adalah elemen dari bilangan real. Dan soal yang terakhir yaitu contoh soal nomor 7, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 lebih besar sama dengan 0. Maka langkah-langkah penyelesaiannya yaitu dengan
multiplikasi koefisiennya, yaitu A bernilai 1, B bernilai negatif 1, dan C bernilai negatif 2. Kemudian hitung diskriminannya dengan simbol segitiga ini. Dimasukkan saja sesuai rumus, berarti negatif 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 2, hasilnya adalah 9. Kemudian gunakan rumus kuadrat untuk mencari akar. Tinggal dimasukkan saja sesuai rumus ini, yaitu negatif dikali negatif 1 plus minus akar 9 dibagi 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah 1 plus minus 3 dibagi 2. Setelah itu kita dapat mengetahui nih X1 dan X2-nya. X1-nya yaitu 1 tambah 3 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Atau X2, 1 kurangi 3 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 1. Yang terakhir yaitu gambar garis bilangan dan uji titiknya. Hasil yang tadi itu digambar dulu, berarti negatif 1 di sini dan 2 di sini. Kemudian uji titik X yang pertama yaitu negatif 2 dulu. Soal yang tadi dituliskan kembali, kemudian dimasukkan angkanya yaitu negatif 2 kuadrat dikurangi negatif 2 dikurangi 2 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 4. 4 ini bernilai positif. Maka dituliskan di sini adalah positif. Kemudian uji titik X yang kedua adalah 0. Maka tinggal dimasukkan saja, hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 ini bernilai negatif, maka di sini di uji titik yang 0 ini dilambangkan dengan negatif. Dan yang terakhir ada uji titik X3. Tinggal dimasukkan saja, 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 2 sama dengan 0, hasilnya adalah 4. 4 ini bernilai positif, maka di sini dilambangkan dengan positif. Jadi yang terakhir untuk menentukan arsiran yang biru ini dilihat dari soal sebelumnya. Soal yang tadi itu lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar berarti yang dilihat itu yang positifnya saja, maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih besar dari sama dengan 2 dengan ketentuan X merupakan elemen dari bilangan real. Demikian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.